Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kelas 11 MIPA, materi kimia yang akan dibahas sekarang adalah tata nama pada hidrokarbon. Ada yang namanya alkana dengan rumus CnH2n plus 2 sebenarnya kalau alkana, ini alkil ya. CnH2n plus 2. Cabangnya itu adalah alkil dengan rumus CnH2n plus 1. Tata namanya ini poin pentingnya yang harus dilakukan. Pertama, memilih rantai induk terpanjang. Kedua, memberi penomoran, memberi nama cabang-cabangnya. Nah, penomoran ini dengan cara dekat cabang, gunakan nomor terkecil gitu ya. Jadi 3 poin penting dalam tata nama alkana. Nah, melengkapinya adalah nama cabang ditulis dengan diikuti nama rantai induknya. Cabangnya itu ditulis lebih dahulu. Apakah CH3 itu metil gitu kan? Kalau dia C2H5 berarti dia akan beri nama etil gitu. Kedua, tulis nama cabang dengan awalan angka tepat cabang terkait. Ketiga, di antara angka dan angka diberi koma, dan di antara angka dan huruf diberikan tanda ini ya, strip minus ini. Terakhir, jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Ini langkah-langkah dalam penamaan senyawa alkana. Contoh seperti ini. Ada rantai karbon panjang, cari yang terpanjang. Ini cabangnya paling banyak dari kiri. Kalau dari kanan hanya ada 1. Sementara kalau dari kiri ada banyak atas bawah gitu kan. Makanya 1 dihitung dari kiri. 2 di sini, 3 di sini, 4, 5, 6. Karena jumlahnya 6 itu adalah heksana. Rantainya 6 kan. Kedua, kalau dia CH3 namanya metil, di C nomor 5. Ini ada di nomor 2 atas bawah. Ini di nomor 3, maka penamaannya 3 etil. Di nomor 3 ada etil. Di nomor 2 atas bawah dan di nomor 5 ada gugus metil, maka namanya 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Ingat tadi antar huruf dipisahkan dengan koma, huruf dengan angka dipisahkan dengan tanda strip ini ya, minus ini ya. Itu dalam penamaan senyawa alkana. Ibu lanjut pada tata nama alkena. Kalau alkena dia akan rangkap 2 seperti ini. Karena dia tergolong senyawa hidrokarbon yang tak jenuh. Ikatannya rangkap 2 dimulai dari dengan rumus CnH2n. Jadi kalau ada rumus yang saya C5H10, oh ini pasti alkena karena rumusnya CnH2n. N itu menunjukkan jumlah atom karbonnya. Ibu lanjut contoh senyawa alkena di sini ya. Ini ya rantainya ada rangkap 2. Itu kata rangkap 2 ini alkena semua. Tata nama alkena ikuti aturan ini. Pertama, memilih rantai induk. Mana yang paling panjang kan? Kedua, memberikan penomoran. Lanjut dengan yang ketiga, memberikan nama cabang. Dilanjutkan dengan memberikan penamaan. Nah, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berkaitan rangkap yang paling dekat dengan ujung nomor terkecil. Kalau alkana tadi melihat dari cabang, dekat cabang terkecil, kalau di sini melihat dari ikatan rangkapnya, posisinya di mana. Jadi dekat ikatan rangkap nomor terkecil gitu ya. Ini contohnya. Nah, cari yang terpanjang. Nih. Jangan menghitung dari kanan, tapi dari kiri karena di sini ada ikatan rangkap gitu. Maka nomor 1 di sini C-nya ini C nomor 2. Ini udah ditulis nih C nomor 3, nomor 4, 5, 6. Di C nomor 3 yang bawah ini namanya etil. Tuh. Yang atas ini namanya metil. Ini ada lagi metil, ada 2, maka namanya abjad E lebih dulu daripada abjad M. Maka ini ditulis terlebih dahulu 3 etil, 3,4 dimetil, 1 heksena. Seperti ini, kalau ini kan polos nak. C-nya ada 4, dihitung dari kiri. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maka karena dia lurus normal butena di nomor 1. Atau 1 butena sama saja. Nah, kalau yang ini mau ngitung dari kiri boleh, dari kanan boleh. 1, 2, 3, 4. Maka nama dia menjadi 2 butena.
Yang ini rangkap 1, rangkap ini 1, rangkap 2, ini bukan rangkap 3 ya. Rangkap 2 dan ini enggak lengkap, nih harusnya CH2 di sini melengkapi H-nya. Ya. Di sini CH2. Nah, dihitungnya dari kiri. Nomor 1 ada ikatan rangkap, makanya di sini di nomor 3 ada etil, di nomor 3 dan 4 ada metil, di nomor 1 ikatan rangkap, maka 3 etil 3,4 dimetil heksena gitu. Selanjutnya, nah ini banyak ya isomer. Ibu lanjut ke alkuna saja. Membedakannya, kalau alkuna itu ikatannya rangkap 3, jadi rumus umumnya CnH2n min 2. Jumlah atom karbonnya itu adalah N. Jadi kalau dia pakai C10 hanya jadi 18, pasti dia tergolong ke dalam senyawa alkuna karena memenuhi CnH2n-2 gitu. Prinsipnya sama, mau alkana, alkena, alkuna. Kalau sifat, ini namanya sifat fisik ya, makin tinggi pasti titik didih makin tinggi, titik lebur makin tinggi, itu bisa dipahami karena rantai karbonnya panjang. Kita fokus ke tata nama. Di tata nama alkuna, aturan penamaannya sama seperti alkena, tetapi akhiran ena diganti dengan una. Jadi langkah pertama cari yang terpanjang. Nah, ini yang terpanjang menjadi rantai utama. Dekat ikatan rangkap nomor terkecil, fokusnya ke ikatan rangkap. Ini kebenaran sih, ikatan rangkapnya di tengah-tengah, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Di kanan ada cabang, maka menghitung satunya dari kanan. Karena ada cabang dan ada ikatan rangkap. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2 ada gugus metil, ini metil. Nah, ini ada ikatan rangkap di nomor 3, maka nama senyawa ini adalah nomor 2 tadi ada metil, 2 metil 3 heksuna. Akhirannya una ya. Oke, ini enggak usah, jadi fokus membedakan tata nama senyawa alkana, alkena dan alkuna. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.